Kalau tes apa bayar Kak? PCR. Atau PCR aja. Hmm.
Apa itu? Orang Mohon izin Bapak Ibu, cek suara apakah suara saya sudah keluar Bapak Ibu. Terima kasih. sudah Pak. Sudah, Pak. Terima kasih Pak Ibu.
Assalamualaikum, selamat pagi semua. Bisa ya, suara saya didengar? Dengar, Bu. Oke, makasih. Terdengar, Bu. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Karena acara akan segera dimulai. Selamat pagi, Pak. Boleh menghidupkan kameranya dulu Bapak Ibu. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, acara akan segera kita mulai ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya satu yang menjawab. Kita ulangi lagi Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama-tama yang saya hormati di sini dari pihak fakultas ada Ibu Wakil Dekan 3, Bu Dr. Harmona Dolai. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bang Rasad. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Kemudian yang saya hormati ada Bapak Sekretaris Program Doktor Studi Pembangunan, Bapak Dr. Heri Kusmanto. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum. Kemudian ada Ibu Sekretaris Program Magister Studi Pembangunan, Ibu Dr. Tengku Irmayani. Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertama-tama harusnya memberi sambutan ini Bapak Dekan, tapi karena berhalangan hadir akan diwakilkan oleh Ibu Wakil Dekan 3 di sini. Selanjutnya saya persilakan Ibu Dr. Harmona Daulay, Bu. Baik, terima kasih. Ini gabung S2 S3 ya, Bang Rasad ya? Ya, Bu, gabung, Bu. Oke, berapa orang ya kayaknya? Oke, 27 orang. Baik. S2 ada sebelumnya, Bu, S2 ada 19 orang. Kemudian yang S3 ada 10 orang, Bu, terakhir. Oke, berarti 29 ya. Berarti ada yang belum hadir. 29, Bu, semuanya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam acara penjambutan mahasiswa baru program Magister dan Doktor Studi Pembangunan di FISIP USU. Yang saya hormati ada Prof. Subilhar ya, Ketua Prodi Studi Pembangunan. Prof. Subilhar berhalangan hadir, Bu. Berhalangan, oke. Yang saya hormati Bapak Dr. Heri Kusmanto
sebagai sekretaris doktor di sekretaris ya program dokter studi pembangunan. Yang saya hormati Ibu Dr. Irmayani sebagai sekretaris magister studi pembangunan. Di sini ada Kak Dina dan Bang Rasad, dan yang saya banggakan para mahasiswi semua yang menjadi mahasiswa baru. Pertama-tama saya menyampaikan pesan dan mohon maaf dari Pak Dekan karena barusan jam 10 tadi Pak Dekan berangkat ke Jakarta dan jam 10 tadi take off ya. Jadi beliau menyampaikan salam dan kegembiraan bahwa kita bisa bersama-sama di sini melanjutkan proses belajar mengajar. Dan selamat datang ya di USU, selamat datang di FISIP, selamat datang di program Magister dan Doktor Studi Pembangunan. Kami berharap pilihan Anda di program studi ini benar-benar bisa memberikan wawasan pengetahuan dan tentu nanti akhirnya gelar ya. Akhirnya gelar, kami berharap Anda bisa menikmati perkuliahan di sini, di mana nanti perkuliahan akan diisi oleh dosen-dosen yang cukup senior ya. Saya juga nanti menjadi salah satu dari tim teaching di magister dan di program doktor. Sampai ketemu nanti di kelas. Dan tadi juga Pak Dekan memesankan bahwa tolong belajarnya yang serius, yang keras ya, karena pengalaman saya ada ya 3 semester ya Kak Dina, saya Bang Rasad, saya ngajarnya secara daring dan itu sangat bikin pegel hati. Kenapa pegel hati? Karena daring itu kan sebenarnya memudahkan ya Bapak Ibu semua akan bisa masih di kantor untuk melakukan aktivitas kuliah. Tapi di kantornya ternyata nggak duduk manis gitu ya. Karena 70% ada yang mendengar baik, tapi 30% ada yang di kendaraan. Kayak di sekarang nih ada di kendaraannya, ada yang sedang di kendaraan, ada yang sambil kerja, ada yang sambil ngobrol dengan bosnya gitu, dan off kamera gitu ya. Jadi saya sangat berharap ya nanti dalam pelaksanaannya kita melakukannya secara ideal, jadi bisa fokus dalam proses perkuliahan sehingga nanti tidak ada debatable gitu di akhir terkait dengan nilai dan sebagainya. Kemudian juga kita berharap bisa cepat tamat. Berapa tahun ya Pak Heri? 2 tahun ya jatahnya ya? Untuk S2 2 tahun, Bu. 2 tahun, S3 3 tahun paling cepat. Oke, nah jadi kita berharap ya tepat waktu itu menjadi penting ya. Jadi akreditasi kita akan baik kalau masa studinya itu ideal. Jadi kami sangat berharap kerjasama kita semua sehingga Bapak Ibu mendapat ilmu di sini, mendapat gelar, dan kita juga perkuat alumni-alumni nanti yang lahir dari program studi pembangunan ini. Nah, yang jadi masalah tuh di magister dan doktor itu adalah masalah masa studi dan masalah jurnal juga ya Pak Heri. Ya. Jurnal itu juga jadi masalah karena nanti terhambat proses ujian tertutup ataupun ujian terbukanya karena jurnalnya belum terbit. Jadi sebagai orang yang ada pengalaman sedikit ya, dulu pernah jadi mahasiswa S2, pernah jadi mahasiswa S3, jadi saya rasa saya dulu melakukannya mulainya di awal semester itu udah semangat punya judul tesis, udah semangat punya judul disertasi. Nah, jadi nggak sangat meraba-raba, nanti tiba-tiba Pak Heri di semester 3 masih melamun-lamun, tiba-tiba Pak Heri sudah bikin jadwal seminar proposal. Nah, itu bikin kaget ya Pak Heri ya. Jadi kita berharap Anda semua, walaupun mungkin ada yang bekerja sambil kerja atau memang
ada yang fokus kepada studi, saya rasa bisa diluangkan waktunya sehingga menjalankan dua peran itu tidak berat ya saya rasa ya. Nah, jadi semoga bisa betah belajar di sini, bisa sukses dengan masa studi yang singkat, tapi tetap punya kualitas dan bisa menghasilkan, kalau program doktor kan ada novelty yang bisa didapat nanti yang tentu bisa membuat eksistensi program studi magister dan doktor ini menjadi lebih baik ke depan. Saya rasa tidak perlu berpanjang kata, saya mohon maaf atas kekurangan. Biasanya saya suka berpantun Pak Heri, saya udah buat pantun hari ini. Ya, buatlah Bu. Boleh ya, saya sampaikan ya pantunnya ya. Oke, banyak anak-anak main di ayunan. Cakep. Ya, Bapak ini semangat ya, karena di mobil semangat bilang cakep. Cakep, Bu. Saking, Cakep. saking asiknya bermain, ia kehilangan sendal. Cakep. Selamat dan sukses mahasiswa studi pembangunan. Semoga menjadi mahasiswa dan alumni yang handal. Cakep, Bu. Mantap. Oke, satu lagi ya. Sungai Mahakam airnya bersih, tempat orang Cakep. makan. Cukup sekian dan terima kasih. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr. Haruna Daulay. Ya, luar biasa ya pantunnya ya. Baiklah. Nengkol tuh si Rasul nengkol ya. Iya Bu. Baiklah selanjutnya mungkin boleh duluan Pak Heri ya Pak dari program studi doktor studi pembangunannya Pak. Oh gitu, Rasad ya. Enggak Bu Irma dulu. S2 dulu, Bang Rasad. Boleh. Bu Irma, boleh Bu? Terima kasih, Bang Rasad. Ya Bu. Terima kasih, Pak Eri. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertama ya kepada Ibu Dr. Haruna Daulay, Wakil Dekan 3 Bukit Utuh. Terima kasih kepada Bapak Heri Gusmanto, Sekretaris Doktor Studi Pembangunan, Pasat dan Pak Dina. Dan yang saya cintai ya sebagai mahasiswi baru program studi magister dan doktor studi pembangunan. Untuk program magister studi pembangunan, Bapak Ibu sekalian, saya sedikit menyampaikan bahwa mata kuliah atau jumlah SKS yang wajib harus lulus nanti ada berjumlah 40 SKS. 32 SKS itu berupa mata kuliah. Kemudian untuk kolokium, seminar hasil dan tesis ada 8 SKS. Nah, untuk masa studinya minimal itu 2 tahun. Ya, jadi 4 semester sudah didesain, selesai itu bisa Anda selesaikan magister studi pembangunan ini 4 semester. Jadi jangan bermain, bukan bermain ya, banyak kerjaan mungkin alasan seperti itu. Tapi karena memang niat awal untuk kuliah di sini tentunya salah satunya untuk mendapat gelar tentunya. Sayang juga nanti uang Bapak Ibu kalau terlalu banyak dihabiskan tidak selesai kuliahnya. Oleh karena itu 4 semester diharapkan bisa selesai. Nah,
di semester 3 untuk magister studi pembangunan nantinya sudah bisa ini seperti ini di bulan September ya, kita sudah masuk semester 3. Itu bisa Bapak Ibu sekaliannya, teman-teman yang di semester 3 bisa mengambil atau sudah bisa mengajukan judul. Nah, sudah mengajukan judul ke prodi, nanti prodi akan menetapkan pembimbing, sudah bisa membuat proposal. Nah, ini dia. Jadi sudah bisa semester 3, jangan tunggu lama-lama. Seperti yang kata Ibu Mona tadi, di awal ini sudah mulai bisa terpikirkan, saya akan menulis apa, ya, tentang apa, di mana, dan seterusnya. Sudah bisa, supaya di semester 3 kita sudah bisa mengajukan judul, sekaligus nanti sudah bisa buat proposal. Jika semester 3 kita sudah bisa seminar proposal, diharapkan di semester 4 kita sudah bisa ujian tesis. Nah, harus ada rencana. Rencana itu harus kita buat. Kalau nunggu-nunggu itu susah. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya kira apa ya Bu nanti mau ditulis bisa yang tidak jauh dari pekerjaan. Ya, selama ini saya berkecimpung di apa, misalnya dalam tenaga kerja, oh mungkin ini yang bisa saya tulis. Kemudian dari mana lagi? Perbanyaklah baca jurnal. Jurnal-jurnal internasional, seperti itu. Dengan banyak membaca jurnal, semakin banyak yang kita pahami, semakin banyak yang kita lihat, oh seperti ini di dunia sana. Oh seperti ini hasilnya, seperti ini penelitian itu. Dan itu membantu kita memperluas wawasan kita dalam membuat proposal. Itu, ya, Bapak Ibu sekalian. Dan diharapkan dengan begitu kita banyak juga melihat seperti ini rupanya judul untuk tesis dan disertasi. Karena kebanyakan selama ini judul tesisnya itu seperti, maaf, anak S1. Ya, seperti itu. Bahkan mungkin lebih baik anak S1 punya. Jadi janganlah hanya untuk memenuhi saya tamat aja udah. Gitu. Tapi ilmunya udah nanti-nanti aja. Yang penting saya tak tamat dapat gelar. Ya, jangan seperti itu juga. Kemudian, untuk syarat seminar proposal, haruslah menghadiri seminar proposal itu minimal 10 kali. Karena kita daring, diharapkan juga kita menghargai peserta yang hadir, terutama para penguji, karena seringkali seperti yang kata Bu Mona, bilang sakit hati, mungkin bahasa Bu Mona tadi tidak bilang sakit hati waktu kuliah off kamera, kemudian waktu seminar juga off kamera, jadi seperti apa ya, pengujinya itu hanya ngomong dengan yang diuji aja, seperti itu. Nah, kemudian persyaratan ujian tesis itu apa? Lulus mata kuliah seluruhnya. Nah, ini tadi saya bilang, ya semester 4 Anda sudah selesai semua mata kuliah itu, sudah bisa ujian tesis. Jangan di semester 4 baru ngajukan judul. Betul. Buat proposalnya nanti, bisanya itu sebulan nggak bisa. Ya, pengalaman yang kami lihat itu nggak segampang itu. Apalagi kalau kita malas baca. Kemudian apalagi menyerahkan artikel dari tesis yang telah di-accept atau sudah diterbitkan. Minimal Sinta 3. Nah, ini nanti itu yang kata Bu Mona lagi. Penulisan jurnal ini nanti yang bisa menghambat, apalagi S3. S3 harus fokus, wajib kan, kalau S2 masih bisa lah dia Sinta 3.
Ya, jadi dari awal sudah kita desain. Saya semester 1 selesai ini, judul yang saya penelitian akan saya buat untuk tesis saya itu seperti ini. Nah, waktu kita kuliah, jadi kita bisa berdiskusi dengan dosen yang ada, Pak, kalau penelitian seperti ini, bagaimana ya? Nah, misalnya itu. Jadi ilmu kita bertambah, kita bisa dapat cepat menyelesaikan tesis. Sekali lagi, jangan segan berdiskusi dengan para dosen. Datanglah ya ke studi pembangunan. Supaya apa? Kalau mikir-mikir sendiri itu yang nanti apa ya bingung sendiri. Kalau banyak ada kawan diskusi mungkin akan terbuka pikiran kita. Kemudian ada juga syarat tutup. Nah, ini saya kira yang harus diselesaikan untuk syarat ujian tesis. Nggak susah sih sebenarnya kalau tetap kita ikuti tahapan-tahapannya. Asal jangan kawan-kawan udah selesai, udah mau hampir habis waktu kita 4 tahun, kita sibuk. Jadi akhirnya apa adanya aja kita kasih. Ya, seperti itu. Kami nggak maulah memperlambat mahasiswa, tapi tidak juga mahasiswa itu juga lulus dengan asal-asalan ya. Karena ini juga nama baik alma mater kita, nama baik USU ke depannya. Seperti itu. Nah, itu untuk supaya Anda cepat ya. Sekali lagi, dalam mata kuliah, apalagi dalam mata metodologi, kemudian kajian mandiri, nah itu mungkin Anda akan di-push seperti itu untuk ayo judulnya apa, buatlah dalam proposal misalnya, Anda sudah jelasin seperti itu. Kemudian baca-baca jurnal, bagaimana mereview jurnal-jurnal itu. Selanjutnya, mungkin nanti bisa berkoordinasi ya dengan Bang Rasa juga. Nanti sudah bisa kita pilih ketua komtingnya di sini. Untuk S2, kalau saran saya itu mungkin Azwar Azmi Batubara. Bang Azwar mana ya? Datang Bang Azwar. Saya keluar. Ibu. Ya. Mana ini? Keluar, on cam. Ya. Azwar bisa nggak? Azwar Azmi jadi komting. Bisa Ibu. Kamu di mana ini? Azwar lagi di jalan masih ini Bu. Ini dia. Apalagi Pak Ketua ya, Ketua haruslah harus benar-benar bertanggung jawab. Sekali lagi kita ini kuliah Jumat Sabtu. Pak Ibu sekalian, diharapkan kita saling mendukung, terutama ya saling mendukung, kemudian saling menghormati. Seperti sekali lagi yang kata Bu Mona, mungkin ada yang sambil belanja itulah, sambil di dalam bus dia kuliah. Sekali lagi mungkin secara etik ya, itu harus kita perhatikan juga. Itu secara daring sudah sangat santai, tetapi nilai-nilai akademik juga harus kita utamakan dalam perkuliahan secara daring ini. Karena kuliah kita Jumat. Saya kira itu Pak Heri, Bang Rasad, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk selanjutnya mungkin dari pemahaman dari program Dr. S3 ya Pak, dari Pak Heri. Silakan Pak Heri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Wakil Dekan 3 ya, Bu Armona Dauleh, Bu Tengku Irmayani, Bang Rasad, Kak Dina, selaku staf
pendidikan di program studi pembangunan, baik di tingkat doktoral maupun di magister, dan juga para mahasiswa magister maupun doktoral yang kami sayangi. Selamat pagi dan salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Barangkali ini perjumpaan kita yang pertama bagi yang baru kenal, tetapi yang sudah lama kenal barangkali juga sudah bosan melihat tampang saya ini. Begitu ya Bu Evi ya, Pak atau Riri kan gitu, ada beberapa orang di sini yang saya kenal, ada juga Sultan Endar Lubis, apa hadir nih Sultan Endar Lubis? Ya, Hadir. kami mohon maaf atas ketidakhadiran Ketua Program Magister maupun Doktoral Studi Pembangunan, Bapak Profesor Dr. Subilhar, MA, yang kebetulan hari ini ada bertabrakan kegiatannya dengan pemerintahan Deli Serdang. Jadi beliau ada di Deli Serdang ini di Lubuk Pakam dan sedang apabila selesai itu sebenarnya mengejar untuk bisa tampil di sini, tapi sampai saat ini saya tunggu beliau belum hadir. Saya Eri Kusmanto ini saat ini mengurusi program doktoral ya, dan barangkali saya akan menyapa ini beberapa orang yang hadir di sini nih untuk program doktoral nih. Ini Saudari Riri Rezeki Haryani. Riri hadir? Belum ada suaranya ini Riri. Hadir Pak, Assalamualaikum Pak, hadir Pak. Ini mahasiswa saya baik di S1 maupun S2. Iya Pak. Kemudian Melvin M. Simanjunta. Siap Pak, hadir Pak. Oh ini Pak Melvin ini. Ganteng juga ini Pak Melvin ini ya. Terima kasih Pak. Ya. Kemudian Ibu Yelina Rambe. Hadir Bapak. Hadir. Hadir Pak. Ya. Pak Izzuddin Shah Siregar. Hadir Pak. Hadir ya Pak Izzuddin ya. Hadir Pak. Dengan tampang kalemnya ini ya. Ibu Rahmi Khairani Nasution. Ya, hadir hadir Dok. Ya. Ya. Tapi ini bukan dokter Bu ya. Iya. Kayak manggil dokter Ibu. Jadi semacam seperti dokter. Oke. Ibu lagi. Ini Bapak pasti ini. Ervan Gani Parlindungan Siahaan. Ya, hadir Pak. Oke, Pak Siahaan. Ibu Winda S. Meliala. Hadir Pak. Nah, ini murid kami dari MSP ini ya. Dosen UMSU ini ya, Bu Winda ya. Iya Pak. Ya, kemudian yang sudah tidak asing lagi bagi saya ini junior saya sekaligus orang yang sangat terkenal ini, mantan komisioner nasional ya KPU RI ini, Ibu Evi Novida Ginting Manik. Ya, Assalamualaikum, selamat siang Pak Eri. Ya, ini senyumnya ini mengguncang dunia ini Bu Evi. Saya mahasiswa Bapak juga di S2 loh. Iya. Kita lanjutkan ke Ibu Novita Sari Wahyuni. Novita Sari Wahyuni.
Ini masih belum hadir nih. Kemudian ini kawan saya juga ini, Bapak Endar Sultan Lubis. Hadir. Oke. Pak Endar Sultan ya. Ini masih di Pemko Medan ya? Masih. Masih ya? Belum pindah ke provinsi ya? Udah mau pensiun. Oh, mau pensiun. Ya. Baik. Jadi pertama-tama saya akan jelaskan proses akademik di program studi doktoral ini. Jadi kuliah itu akan berlangsung pada 2 semester ya. Semester pertama dan semester kedua. Di semester pertama itu ada 4 mata kuliah, yaitu filsafat ilmu, teori perubahan sosial dan pembangunan, metodologi penelitian, kapita selekta pembangunan. Dan ini bisa dilihat di website kita ya. Dan kita juga sudah ada mulai membuat IG kan gitu, Instagram dan juga mulai FB ya. Jadi kegiatan-kegiatan baik magister maupun studi pembangunan ini sudah kita buat di medsos. Itu di semester pertama. Semester kedua ada mata kuliah kebijakan publik dan strategi pembangunan, sumber daya alam dan pembangunan, dan topik khusus. Nah, topik khusus ini sesuai dengan proposal. Waktu kita wawancara itu kan ada proposal. Jadi pendalaman di topik khusus ini bersifat kuliah diskusi ya, interaktif, di mana para mahasiswa akan menyampaikan proposalnya dan juga studi tentang kepustakaannya yang berkaitan dengan persoalan yang mau diteliti. Jadi terminologi-terminologi dari studi pembangunan yang akan diteliti itu apa kan gitu. Kalaupun kebijakan publik yang berkaitan dengan pembangunan, kalaupun secara sosiologi, antropologi, ataupun secara politik kan gitu, yang berkaitan juga dengan studi pembangunan. Studi pembangunan ini baik magister maupun doktoral itu bersifat interdisiplin ya. Jadi bisa dalam satu kajian itu bisa dilakukan berbagai pendekatan teoritik kan gitu. Tapi terutama untuk S3 ini harus juga melihat paradigmanya. Jadi teori-teori itu berasal dari paradigma apa atau kerangka acuan filosofi yang membentuk konteks umum itu dari mana untuk analisisnya itu. Jadi diturunkan dari paradigma ya untuk kajiannya. Dan juga kaitan antara paradigma, teori, dan problem yang akan dielaborasi itu ataupun dikaji ataupun diteliti itu menjadi satu hal yang sangat penting. Dan itu akan dibahas di topik khusus biasanya, akan diberikan jalan di topik khusus. Jadi kemana-mana mahasiswa itu cenderung akan mengkajinya ke domain ilmu mana, apakah sekedar multidisiplin atau satu disiplin ilmu saja, ataupun interdisiplin, atau menjadi satu kajian antar disiplin. Itu akan dibahas di topik khusus ya. Nah, kemudian setelah menempuh 2 semester ini, nah ini tidak ada kuliah lagi. Nah, ini di sini bahayanya karena merasa tidak ada kuliah terus tidak melanjutkan kepada kegiatan penelitian ya. Minimal melakukan di semester 3 ini mengisi KRS-nya itu dengan ujian kualifikasi dan seminar usulan penelitian disertasi ataupun seminar proposal. Ujian kualifikasi ini merupakan satu ujian untuk menunjukkan kepada para pengujinya kemampuan untuk melihat masalahnya,
mengidentifikasi dan menemukan masalahnya dan mengkaitkannya dengan paradigma penelitiannya, teori-teori yang akan digunakan, dan juga kebaharuan dari masalah yang akan diteliti. Nah, ini oleh karena itu pada saat ujian kualifikasi ini para mahasiswa ini sudah mengetahui studi-studi pustaka yang menunjukkan bahwa masalah yang akan diteliti itu belum pernah diteliti oleh pihak lain. Jadi dia harus menunjukkan bahwa ini sesuatu yang baru dan nantinya akan menghasilkan tujuan penelitian dengan hasil yang baru, kan gitu, bisa berupa konsep ataupun model yang dikembangkan di dalam kegiatan penelitian itu. Jadi barangkali ini sekedar paparan, untuk lebih jelasnya nanti akan disampaikan di perkuliahan ya, baik mulai dari filsafat ilmu, metodologi maupun topik khusus gitu. Jadi walaupun kelihatannya Pak Heri. Ya, Bu. Saya boleh izin live ya? Ada Ya, Bu Dekan, silakan. Ya. Ibu Dekan ini orang yang luar biasa nih, Ketua Asosiasi Sosiologi seluruh Indonesia ini. Bajunya kelihatan ya? Ya, bajunya pakai seragam ini. Enggak, saya nanti mau anak sosiologi kan, jadi harus memperkenalkan APSI, Pak Heri. Ya. Bajunya jadi baju APSI nih. Iya, Bu. Oke. Silakan, Bu. Terima kasih banyak atas kehadiran dan sambutannya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di semester 3 itu seperti itu ya, ujian kualifikasi itu kemampuan untuk menguasai masalah, paradigma dan teori, dan juga kebaharuannya. Ini tidak berat kalau kita rajin mengikuti kuliah ya. Kami berharap dengan kuliah daring ini, kami masih mempertahankan daring ini agar para mahasiswa yang berposisi di luar kota kan gitu bisa mengikuti. Tetapi kami berharap seperti yang harapan Bu Armona Daule maupun Ibu Irma, perkuliahan ini bisa saling menghargai dan memberikan satu dimensi etis, sehingga jangan sampai nanti kuliah itu sambil nyetir mobil, selain membahayakan dirinya kan gitu dan orang lain, itu juga secara etis itu tidak baik. Jadi luangkanlah waktu agar bisa memahami lebih baik. Tidak ada orang yang tidak pandai, tidak ada orang yang tidak cerdas, melainkan hanya ada orang yang malas, yang merasa lelah, merasa capek dalam bekerja dan sebagainya dan sebagainya. Jadi mari kita kuatkan tekad kan gitu untuk kuliah ya, karena kuliah S3 ini memerlukan satu kekhususan, satu perhatian yang khusus, satu motivasi yang kuat untuk menyelesaikannya. Jadi semester 3 kita harapkan Bapak Ibu bisa lulus untuk ujian kualifikasi, kemudian melengkapi secara keseluruhan dalam bentuk proposal dan mengajukannya menjadi usulan penelitian ya, menjadi satu proposal yang lengkap, yang lebih detail kan gitu. Jadi untuk ujian kualifikasi ini mungkin bisa 15 lembar ataupun 20 lembar saja, ataupun 10 lembar, tetapi bisa menggambarkan tentang persoalan. Identifikasi masalah itu kelihatannya mudah, tetapi sebenarnya sulit. Nah itu, sehingga diperlukan kajian pustaka kan gitu, yang akan dilakukan di topik khusus nantinya kan gitu, tentang terminologi, tentang hasil-hasil penelitian orang lain yang bisa menunjukkan bahwa penelitian kita adalah sesuatu yang baru. Nah, di semester 3 selesai seminar usulan penelitian yang saya harapkan ujian kualifikasinya ini bisa di awal-awal bulan, sehingga di akhir bulan itu sudah bisa mampu membuat proposal, sehingga penelitian jangka penelitiannya itu bisa lebih lama.
Karena penelitian ini sebenarnya dan penulisannya itu diberi jangka wajib itu 1 tahun. Jadi tidak ada yang meneliti 1 bulan terus kemudian lulus kan gitu. Jadi kami sediakan 1 tahun di semester 4 dan semester 5 untuk penelitian disertasi dan penulisan disertasinya kan gitu. Yang kita harapkan pada semester 4 maupun semester 5 khususnya kan gitu, para mahasiswa ini apabila penelitiannya itu cepat dilakukan, memperoleh hasil-hasil sebagian yang bisa menjadi angel, sudut masalah yang paling minimal kan gitu, mungkin riset questionnya itu 3 atau 4 kan gitu, ataupun 5, mungkin dari 2 riset question itu kita bisa membuat satu tulisan ya, artikel yang wajib untuk di seminar internasional kan. Jadi kami berharap di semester 4 dan semester 5 ini para mahasiswa S3 diwajibkan untuk mengikuti seminar internasional. Biasanya FISIP ini menyelenggarakan seminar internasional setiap tahun yang namanya ICOSOP, ya, International Conference on Social Politic Development kan gitu. Jadi paling tidak bisa mengikuti itu agar proceedingnya itu, karena proceedingnya itu ICOSOP itu adalah Scopus, jadi itu menjadi syarat mutlak untuk bisa melakukan seminar hasil, ujian seminar hasil. Jadi syarat untuk menempuh ujian seminar hasil yang bisa dilakukan di awal semester 6 kan gitu, ataupun di akhir semester 5 adalah proceedingnya itu sudah dipublikasikan melalui publikasi yang terindeks Scopus ya, kan gitu. Jadi itu menjadi persyaratan dari seminar hasil. Boleh saja mengikuti seminar-seminar internasional yang lain, misalnya yang dilakukan di Malaysia, dilakukan di London, di Australia dan sebagainya, kan gitu. Tetapi publikasinya itu sudah harus terbit dengan apa ya, proceeding yang terindeks Scopus. Nah kemudian setelah seminar hasil, kita harapkan mahasiswa akan menempuh sidang tertutup, di mana syarat untuk menempuh sidang tertutup ini sudah ada satu publikasi artikel ilmiah di jurnal internasional yang bereputasi serendah-rendahnya kuartil 3 atau Q3. Nah itu peraturannya. Oleh karena itu, selain mengikuti proceeding misalnya di semester 4 dalam seminar internasional ataupun di semester 5, sudah lebih dahulu mengirimkan juga artikel ilmiah agar bisa diterbitkan di dalam jurnal internasional. Nah ini sering menjadi hambatan mahasiswa karena terlambat, karena bersantai-santai, tidak ada perkuliahan, dia tidak menulis jurnal. Kan gitu. Dia tidak menulis publikasi ilmiah. Sehingga kegiatan untuk seminar ataupun sidang tertutupnya itu tertunda. Jadi syarat untuk seminar hasil itu adalah proceeding publikasi Scopus, syarat dari seminar internasional, syarat sidang tertutup itu adalah menulis artikel di jurnal ilmiah serendah-rendahnya kuartil 3 atau Q3. Nah seperti itu ya. Ini nantinya ini semuanya akan dibimbing. Kami biasanya melakukan workshop penulisan jurnal dan sebagainya. Ada petunjuk tentang itu, dan agar bisa lebih berpengalaman, para mahasiswa itu kami wajibkan untuk ya seperti 10 kali itu tadi ya, mengikuti seminar proposal kan gitu, yang masih terbuka, seminar hasil kan gitu, agar ada pengalaman
kan gitu. Banyak para kandidat doktor ini kemudian jatuh ketika seminar hasil karena tidak memiliki pengalaman dalam melakukan kegiatan seminar hasil, karena mental, karena juga tidak berpengalaman membuat PowerPoint, tayangan, ataupun expose, ataupun paparan, dan sebagainya. Oleh karena itu, rajin-rajinlah untuk mengikuti seminar proposal maupun seminar hasil yang sifatnya terbuka. Dan kita berharap sebelum sidang tertutup itu, para mahasiswa sudah boleh mencoba sesama kelompok angkatannya ataupun mengundang angkatan yang lebih di atasnya itu untuk melakukan semacam kuasi sidang ataupun semacam sidang semu. Jadi untuk melatih diri kita, mental kita, karena pada sidang tertutup itu akan ada penguji luar dari universitas-universitas yang memiliki kualifikasi yang sama dengan Universitas Sumatera Utara. Ya, jadi kami biasanya memilih para penguji luar sesuai dengan domain-domain dari kajian, domain-domain keilmuan dari kajian. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah ujian tertutup, sebenarnya ujian tertutup ini mungkin saya ada kesalahan ya. Ujian tertutup ini tidak disyaratkan akan artikel itu, tetapi di ujian terbuka sebenarnya yang Scopus itu. Jadi, tetapi paling tidak pada ujian tertutup itu Scopusnya itu sudah di tangan, sehingga jarak antara ujian sidang tertutup dengan ujian terbuka itu bisa lebih pendek. Saya berharap semuanya bisa lulus pada semester 6 akhir ini, sehingga status mereka menjadi GOT, Graduate on Time, kan gitu. Tetapi masa studi yang disediakan bagi S3 itu selama 7 tahun ataupun 14 semester. Tapi saya berharap tidak berlama-lama untuk menempuh studi doktor itu sampai 7 tahun sampai 14 semester. Kalau bisa 3,5 tahun ataupun GOT 3 tahun, kenapa mesti 14 semester? Kenapa mesti 7 tahun? Kecuali kalau duitnya tak berseri kan gitu, mau bersantai-santai, jadi setiap semester membayar uang kuliah kan gitu. Nah, kami sangat terbuka untuk melakukan diskusi, tanya jawab kepada para kandidat doktor ataupun para mahasiswa program studi doktor. Silakan datang secara offline ya, silakan datang secara offline di kantor, sekaligus juga untuk melihat kampusnya kan gitu. Dan kegiatan-kegiatan diskusi bisa kita lakukan di ruang-ruang perkuliahan yang ada di program studi doktoral yang menempati gedung B, FISIP kan gitu, yang merupakan pusat gedung pasca sarjana FISIP USU. Jadi kita berharap bisa melakukan komunikasi dengan baik, hal-hal yang masih samar-samar, hal-hal yang masih menjadi tanda tanya, ataupun barangkali bimbingan-bimbingan menuju judul dan sebagainya itu bisa kita lakukan secara offline, seperti angkatan-angkatan sebelumnya. Dan kita sudah terbentuk himpunan ataupun ikatan mahasiswa doktoral maupun magister ya di lingkungan kita, dan kita berharap dari ikatan-ikatan itu ada kegiatan-kegiatan yang aktif. Jadi demikian kami sampaikan ya, kami akhiri pada pertemuan ini, dan kita akan mulai kuliah pada tanggal 9 ini ya, Jumat ini. Kalau nggak salah itu jadwalnya pagi ya, jadwal pagi. Jadi kuliah doktoral ini dimulai Jumat jam 8.30 sampai jam 12 secara daring, dan di hari Sabtu itu jam 9 kalau tidak salah ya, sampai
siang. Jadi demikian kami sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eri atas penjelasannya. Baiklah Bapak Ibu, karena kita sudah masuk ke sesi akhir, kita akan foto bersama. Bapak Ibu boleh menggunakan background yang kami kirim terlebih dahulu. Bu. Ya. Ayo langsung kita masuk ke GLKOB. Baik. Oh, masih ada yang belum dapat ya. Maaf Pak, masih menggunakan handphone. Ya, Saya lagi aktivitas. Mohon izin Bapak Ibu. Minta maaf. Itu Bang lainnya. Oke, baik Bapak Ibu. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nggak bisa. Terima kasih, Pak Ustaz. Ya, Izin live ya. ya. Ibu-ibu. Terima kasih Pak Eri, Bu Irma. Terima kasih, Bu Esti. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih semuanya. Ya. Terima kasih Pak. Pak Rasa. Ya, Pak Malvin. Iya Pak. Sopi caranya. Sopi caranya. Sudah ada acara perkenalannya nih Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak Heri. Mohon izin Pak Heri. Salam kenal Bapak Ibu. Bang Beni, Bang Beni. Ben. Azwar Komting.